Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali masih bisa melihat wajah-wajah cerah saudara-saudara semua di siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, pada siang hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu saudara sudah menentukan topik research. Sudah ya? Sudah. Judul topik kemudian mencari 40 artikel. Sudah. Sudah dikirim. Sudah di-post ya? Oke, baik. Nah, minggu ini, berarti seminggu ke depan, nanti saudara tindak lanjut dari sudah menentukan topik, kemudian sudah mencari 40 artikel, tindak lanjutnya adalah saudara menganalisis artikel tersebut. Tidak usah semuanya, belenger nanti kalau saudara dalam 1 minggu itu menganalisis 40 artikel. 10 artikel saja dulu, minimal 10 artikel, tidak apa-apa. Oke, sebelum kita lanjutkan nanti membahas tentang analisis artikel, Bu Novi akan share screen dulu tentang basic step in research. Oke. Sudah tampak ya? Sudah, Bu. Oke. Basic step in the research process. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah baca PPT-nya Bu Novi? Materi ini sudah saya share di Elena. Ada yang sudah tahu? Langkah dasar pada penelitian. Coba, siapa yang mau menjawab? Salah tidak apa-apa. Jihan? Yang saudara tahu kalau mau penelitian itu langkah-langkahnya apa saja? Jihan Ayu? Gimana, Bu? Langkah-langkah dalam penelitian. Mencari masalah. Oke, terus. Terus Eka identifikasi Vita. masalah. Identifikasi masalah. Eka Vita, coba dibantu menurut saudara apa saja? Menentukan topik. Oke. Kedua, membaca literatur. Oke. Ketiga, menentukan hipotesis. Oke. Terus? Kemudian merancang apa ya namanya ya? Merancang penelitian. Ya, terusan sampling, Bu. Sampling. Lalu? Data, mencari data dan menganalisis data. Oke. Kemudian membahas topik dari masalah tersebut. Sudah, Bu. Oke, yang terakhir itu conclusion ya, menarik simpulan. Jadi memang betul tahapan-tahapan yang tadi sudah disampaikan oleh teman saudara. Sebetulnya untuk tahapan-tahapan itu ada banyak, ada berbagai macam, variasinya juga macam-macam. Di sini
Bu Novi memilihkan ada berapa tahap ini? 1, 2, 3, 7 tahap. Ada banyak tahapan macam-macamnya, tapi pada dasarnya basic step-nya itu hanya ada 7 ini. Yang pertama adalah research topic. Saudara sudah melakukan minggu lalu. Literatur review. Step yang kedua, saudara juga sudah mencari artikel-artikel, ini bagian dari literatur review. Kemudian hipotesis, yang keempat adalah research design, yang kelima sampling, yang keenam collecting and analyzing, yang ketujuh adalah conclusion. Kita bahas satu-satu. Tolong ini betul-betul difahami, karena ini nanti yang akan saudara lakukan. Paling tidak sampai di 4 ini. Sampai di nomor 5. Karena kan sampai proposal itu sampai menentukan samplingnya. Collecting and analyzing sudah masuk ke dalam tahap pelaksanaannya. Oke, research topic. Saudara mencari masalah. Atau kok mencari masalah? Mencari topik penelitian sudah saudara lakukan. Kemudian setelah tahu, saudara mengidentifikasi masalahnya. Masalah itu apa sih? Yaitu suatu situasi yang berisi kesenjangan dan bersifat teka-teki yang dapat menimbulkan kerawanan, hambatan, ancaman, ataupun gangguan. Misalnya kalau dalam pendidikan, hasil belajarnya itu rendah. Kemudian kemampuan berkomunikasi peserta didik itu rendah. Nah, itu contoh-contoh masalah dalam pendidikan. Kemudian tujuan identifikasi. Mencari, memilih, menentukan masalah yang paling urgent dan manfaat untuk diteliti. Ini yang paling penting. Ketika saudara menentukan masalah, itu saudara harus tahu bahwa masalah itu memang betul-betul urgent atau penting untuk diselesaikan. Dan ada manfaatnya. Menurut saya ini penting kok, Bu. Ternyata tidak ada manfaatnya. Jadi masalah yang saudara pilih atau yang saudara tentukan itu harus memiliki kebermanfaatan ketika masalah tersebut solve atau terpecahkan. Kemudian sumber-sumbernya ini ketika research topik saudara sudah melakukan itu, mencari bisa hasil-hasil penelitian, evaluasi, seminar, rapat kerja, lokakarya, kebijakan pemerintah, atau isu-isu senter dalam masyarakat, atau hasil-hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh orang lain, yang saudara sudah mencari itu 40 artikel minimal, itu merupakan salah satu sumber ketika saudara itu mengidentifikasi masalah. Misalnya, kan tidak selalu berdasarkan hasil observasi di sekolah. Bu Novi lebih suka menyebut sekolah ya, karena kalau misalnya di lapangan itu seolah-olah itu saudara itu di lapangan yang luas ya, lapangan itu atau pekerja lapangan itu, pokoknya intinya tidak di sekolah gitu. Bu Novi lebih suka memilih istilah sekolah karena kita memang berhubungan dengan sekolah nantinya. Kemudian saudara itu tidak selalu mengobservasi sekolah ketika merumuskan masalah. Bisa jadi ketika saudara membaca artikel-artikel yang sudah saudara kumpulkan itu saudara menentukan, oh berdasarkan hasil penelitiannya Novi misalnya masih terdapat masalah berupa kemampuan berkomunikasi atau kemampuan menyampaikan pendapat peserta didiknya itu masih rendah. Hasil penelitiannya Dewi juga menyatakan sama, masih rendah. Kemudian hasil penelitiannya Ratna di daerah Semarang juga menyatakan rendah. Oh, bisa digeneralisasikan bahwa bahwa kemampuan siswa atau peserta didik dalam mengkomunikasikan itu masih rendah. Nah, itu bisa diangkat menjadi sebuah permasalahan yang ingin saudara pecahkan, yang ingin saudara cari jalan keluarnya untuk dipecahkan. Kemudian, selain mengidentifikasi masalah, pada research topic juga saudara nanti merumuskan dan membatasi masalah. Merumuskan masalah ini yaitu dengan memetakan variabel
komponen atau aspek yang terlibat dalam suatu tema masalah dengan menggunakan pola pikir atau dasar teori tertentu. Kemudian membatasi masalah, ini memisahkan variabel, komponen atau aspek yang diteliti dari yang tidak diteliti. Jadi saudara itu ya dibatasi saja. Apa sih yang ingin diteliti? Oh, saya ingin meneliti hasil belajar. Hasil belajar yang apa? Kognitif, afektif, psikomotorik, atau tiga-tiganya. Itu ranah saudara yang menentukan. Kemudian saya ingin meneliti tentang hasil belajar peserta didik, tapi saya juga tidak ingin meneliti keterampilan berpikir kritisnya. Ya sudah, meskipun itu berkaitan, tapi ketika saudara tidak ingin meneliti, hanya saudara ingin fokus ke hasil belajar, misalnya hasil belajar kognitif, ya itu tidak diteliti, tidak apa-apa. Yang penting itu ada pembatasan masalahnya di awal. Kemudian, merumuskan fokus penelitian. Merumuskan keterkaitan variabel atau komponen penelitian dalam suatu judul. Apabila ada beberapa fokus, bisa dibuat judul lebih luas. Jadi saudara harus mengaitkan dulu, misalnya jangan asal. Misalnya saudara ingin merumuskan masalah begini. Bagaimana hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan minat siswa. Kalau dicari hubungannya ada, pasti ada, tapi kecil mungkin. Jadi saudara itu harus punya dasar-dasar dulu. Misal bisa dialihkan, mencari atau mengetahui hubungan atau menganalisis rumusan masalahnya itu biasanya kalimatannya ya. Bagaimana hubungan antara keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar kognitif. Itu lebih banyak teori-teori yang sudah mengaitkan. Kemudian misalnya contoh yang lain, saudara ingin mengetahui hubungan antara penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan keterampilan berpikir kritis. Nah, saudara harus bisa mengaitkan. Jangan, istilahnya itu harus ada benang merah antar variabelnya. Jangan pisah-pisah. Kemudian merumuskan definisi operasional. Yang dimaksud definisi operasional di sini adalah rumusan definisi yang menggambarkan keadaan atau perilaku sehingga dapat diamati atau diukur. Istilahnya itu bermacam-macam. Ada definisi operasional, ada pembatasan masalah, ada apa ya namanya ya? Bu Novi lupa satunya. Biasanya itu batasan masalah atau definisi operasional. Nah, definisi operasional ini saudara nanti ketika menuliskan, cari definisi operasional berdasarkan teori dulu. Yang dimaksud keterampilan berpikir kritis menurut teorinya, misalnya teori A, itu apa? Satu saja yang saudara rujuk. Kemudian ditambahkan keterampilan berpikir kritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, nah, itu dituliskan. Sehingga definisi operasionalnya itu jelas. Oke. Kemudian langkah selanjutnya setelah research topic adalah literatur review. Yaitu menelusuri dan memahami kajian pustaka untuk bahan menyusun landasan teori. Landasan teori ini juga untuk menyusun hipotesis. Kemudian penelitian dikatakan bagus jika didasari oleh landasan teori yang kukuh dan relevan. Membuat penelitian lebih fokus pada masalah yang diteliti sehingga memudahkan penentuan data yang nantinya akan dibutuhkan. Ini manfaat dari literatur review. Jadi dengan literatur review itu nanti saudara akan mendapatkan kajian pustaka dan kajian teori. Kajian pustaka itu berdasarkan hasil-hasil penelitian yang sudah ada, itu saudara kumpulkan yang berkaitan dengan topik riset saudara, ini bisa digunakan untuk menyusun hipotesis, untuk landasan teori yang nantinya akan digunakan atau dirujuk pada saat saudara itu membahas
di bab 4, membahas hasil. Dibandingkan hasil saudara itu, misalnya hasil saudara baik. Menurut teori, baik. Menurut hasil penelitian terdahulu juga baik. Oh, berarti penelitian yang saudara lakukan dengan desain yang saudara lakukan ini memberikan dampak yang baik. Atau hasilnya sudah sesuai dengan teori dan didukung oleh hasil penelitian yang terdahulu. Kemudian literatur review itu juga bisa digunakan sebagai landasan teori untuk menyusun hipotesis. Saudara sudah paham hipotesis itu apa? Meskipun nanti ada hipotesis, saudara juga harus tahu bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah yang saudara kemukakan. Bagaimana saya bisa mendapatkan jawaban sementara? Itu kan rumusan masalah yang harus saya pecahkan menggunakan research design yang saya rancang. Saudara bisa mengira-ngira jawabannya, jawaban sementara itu, tapi tidak asal. Berdasarkan literatur review atau landasan teori yang sudah saudara lakukan. Menurut teori A, ketika kita ingin menerapkan menurut teori A, model PBL ini dapat meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Sehingga hipotesis dari penelitian saya adalah PBL STEM misalnya mampu meningkatkan keterampilan memecahkan masalah siswa. Jadi dalam merumuskan hipotesis itu tidak asal saja menurut keyakinan saya. Saya yakin nantinya itu treatment yang saya lakukan ke peserta didik itu akan berpengaruh positif. Tidak bisa seperti itu, meskipun hipotesis itu nanti harus dibuktikan dengan serangkaian langkah metode penelitian. Jadi ketika merumuskan hipotesis itu harus berdasarkan hasil literatur review. Kemudian, nah hipotesis ini, tadi sudah Bu Novi sampaikan bahwa hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap suatu persoalan. Persoalan ini adalah persoalan yang saudara angkat dalam riset saudara. Kemudian hipotesis itu akan menjadi sebuah jawaban pasti dari rumusan saudara jika hipotesis itu sudah dibuktikan. Sehingga hipotesis ini perlu dibuktikan secara statistik apakah diterima atau ditolak. Jadi ini harus dibuktikan dulu. Kemudian dalam penelitian yang menggunakan pengolahan statistik lanjut seperti survei dan riset kualitatif, ini biasanya cukup pertanyaan penelitian. Tetapi isi hipotesis atau pertanyaan ini harus sejalan dengan tujuan penelitian. Jangan sampai hipotesis tujuan penelitian saudara ini adalah ingin membuktikan bahwa model pembelajaran PBL ini dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Ternyata hipotesis yang saudara ajukan adalah model PBL tidak dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Itu namanya tidak sejalan. Jadi harus sejalan. Karena apa? Hipotesis itu juga harus berdasarkan dengan kajian literatur yang sudah dilakukan. Kemudian selain pertanyaan pokok, perlu juga dibuat rincian pertanyaan. Ini hipotesis ya. Jadi jawaban sementara itu juga perlu juga dibuat rincian-rinciannya. Kemudian lanjut ke research design. Setelah saudara menentukan rumusan masalah melalui research topik, kemudian menentukan teorinya, menentukan hipotesisnya, saudara merancang penelitian berdasarkan teori-teori yang ada, dan digunakan untuk membuktikan atau menguji hipotesis supaya hipotesis saudara itu bisa menjawab rumusan masalah. Jadi setiap step pada penelitian itu, pada research ini selalu ada benang merahnya.
Jadi tidak mencar itu tidak, tetap ada benang merahnya. Kemudian pada research design itu saudara harus memilih pendekatan penelitian yang dilakukan. Bisa pendekatan deskriptif, pengembangan, eksperimen, tindakan, historis, ataupun kualitatif. Ini terserah saudara mau memilih pendekatan yang mana. Tentunya ketika memilih pendekatan ini, saudara harus melihat rumusan masalahnya apa, hipotesisnya apa, kira-kira datanya itu bentuknya apa, sehingga saudara harus menentukan pendekatan yang sesuai. Kemudian selain menentukan pendekatan, ini juga saudara memilih model desain. Desainnya mau yang seperti apa? Eksperimen kah? Atau deskriptif kah? Eksperimen. Saya eksperimen, Bu. Eksperimen yang apa? Yang true eksperimen kah? Atau kuasi eksperimen kah? Jadi saudara harus menentukan. Itu artinya ketika saudara ingin menentukan pendekatan, ingin menentukan model, ingin menentukan metode, teknik analisa, prosedur penelitian, saudara harus membaca dulu. Pendekatan penelitian itu ada apa saja sih macamnya? Saudara harus paham. Di sini Bu Novi sengaja tidak menjelaskan. Saudara harus belajar mandiri. Banyak sekali yang membahas buku-buku tentang ini. Model atau desain penelitian itu seperti apa saja, model-modelnya apa saja. Saudara harus membacanya sendiri sehingga saudara bisa menentukan model penelitian atau desain model yang tepat untuk penelitian saudara itu yang mana. Demikian juga dengan metode pengumpulan data. Ada banyak sekali metodenya, bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi, angket, tes, studi dokumenter skala. Bu, kapan saya menggunakan tes? Kapan saya menggunakan wawancara? Saudara harus membacanya terlebih dahulu. Ketika saudara sudah membaca dan masih bingung, saudara bisa menanyakan ke saya atau ke Pak Arief. Bu Novi tidak akan menjelaskan satu persatu. Wawancara itu digunakan untuk mencari data ini. Observasi digunakan untuk mencari data ini. Tidak. Apakah metode pengumpulan data itu harus satu atau boleh dua, Bu? Boleh banyak hal. Boleh wawancara, boleh tes, boleh observasi, atau saudara menggunakan tes yang didukung oleh wawancara. Tes yang didukung oleh observasi, tes yang didukung oleh angket. Itu boleh, tergantung data apa yang akan saudara ambil. Teknik analisis atau pengolahan data juga ada banyak sekali, ada statistik, ada rasional. Statistik itu ada deskriptif, ada inferensial. Inferensial itu ada parametrik, ada non-parametrik. Parametrik itu yang seperti apa, Bu? Apakah ada syaratnya, Bu? Kalau saya bebas saja, Bu, menentukan ini parametrik atau non-parametrik. Ketika saudara menentukan parametrik, itu ada syarat yang harus saudara penuhi. Apa saja, saudara silahkan cari. Saya ingin menggunakan statistik parametrik kok, Bu. Anda harus tahu bahwa untuk menggunakan statistik parametrik itu syaratnya misalnya satu, data harus terdistribusi normal. Untuk tahu data terdistribusi normal atau tidak bagaimana? Ya saudara harus mengetes atau menganalisis datanya itu terdistribusi normal atau tidak menggunakan statistik. Kalau sudah terdistribusi normal, baru dilanjutkan dengan statistik parametrik. Kalau tidak normal, boleh Bu saya paksa. Kan ada yang lain statistik, tidak harus parametrik, ada non-parametrik. Kalau datanya tidak normal, ya saudara bisa menggunakan statistik non-parametrik. Beda tuh Bu. Saudara baru bisa menentukan beda atau tidak setelah saudara membacanya. Saudara mempelajarinya. Oke, kemudian lanjut ke alasan atau argumentasi mengapa menggunakan metode, desain, teknik, kemudian pendekatan. Itu saudara harus tahu alasannya. Alasan kenapa saudara memilih pendekatan
misalnya eksperimen, saudara memilih model kuasi eksperimen, memilih metodenya tes kemudian didukung dengan observasi. Saudara memilih nanti analisisnya itu saya akan menganalisis secara deskriptif atau menganalisis secara parametrik. Saudara harus tahu alasannya. Kalau saudara tidak tahu alasannya, research design saudara akan mentah, lemah, akan mudah sekali diguncang atau mudah sekali disalahkan, dibelokkan. Oke, kemudian baru lanjut ke prosedur penelitian. Metode desain teknik ini hampir sama sebetulnya. Paham ya? Intinya di desain research ini atau research design ini saudara harus betul-betul paham tentang komponen-komponen yang ada di sini sebelum saudara menentukan atau menjatuhkan pilihan untuk menyelesaikan atau untuk menguji hipotesis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalahnya. Sampai research design, ada yang mau ditanyakan? Belum? Masih bingung? Tidak apa-apa. Nanti saudara pahami lagi dengan membaca, banyak-banyak membaca. Setelah kita menentukan research design, kita masuk ke sampling. Topik riset sudah ada, rumusan masalah sudah ada, pembatasan masalah sudah ada, hipotesis sudah ditentukan, kita sudah membuat hipotesisnya, research design sudah. Masuklah ke sampling. Sampling ini kita menentukan populasinya siapa, sampelnya siapa. Nah, itu kita menentukan. Karena kita tidak mungkin tidak menentukan. Kan kita akan menyelesaikan sebuah masalah dari misalnya kita ambil peserta didik. Peserta didik mana yang akan kita beri perlakuan untuk menguji hipotesis kita. Oke, kita masuk ke populasi. Populasi itu apa sih? Keseluruhan orang, unit, bisa orang, kelompok, lembaga, organisasi yang menjadi subjek penelitian. All. Misalnya saudara ingin populasinya adalah siswa kelas 9. Ya sudah, siswa kelas 9 di SMP mana? Itu semua siswa kelas 9. 9A, 9B, 9C, 9D, sampai 9Z misalnya. Jangan disebutkan kelas 9. Kelas itu bukan populasi. Populasi itu yang di dalamnya. Siswa atau peserta didik. Kemudian dari populasi ini saudara menentukan sampel. Sampel itu apa? Bagian dari populasi yang ingin diteliti. Misalnya 9B. Boleh. Atau populasinya bisa seluruh peserta didik SMP Negeri 1. Sampelnya apa? Kelas 9. Boleh. Populasinya apa? Seluruh peserta didik kelas 9. Sampelnya apa? 9A, 9B. Ukuran sampel jelas lebih kecil dari populasi. Untuk mencari ukuran sampel, ini bisa menggunakan rumus Lovin. Bila sampelnya manusia dan diminta untuk memberikan jawaban, biasanya disebut responden. Ya. Kemudian untuk menentukan sampel ini juga tidak sembarangan. Ada macamnya. Bisa random sampling, stratified sampling, cluster sampling, atau purposive sampling. Saudara harus paham. Jangan saya random sampling, Bu. Oke, saudara random sampling. Random sampling itu ada syaratnya. Apa? Data harus populasi itu harus homogen. Saudara sudah menguji homogenitas belum? Belum, Bu. Kalau belum uji homogenitas tidak boleh memilih secara random. Harus diuji dulu karena syarat random itu adalah populasi itu harus homogen atau sama, berawal dari kondisi yang hampir sama atau sama. Saya ingin klaster, Bu. Kenapa klaster? Atau saya purpositif kok, Bu. Saya sudah ini diskusi dengan gurunya, sudah ditentukan kelasnya A, kelasnya B. Oke,
karena ada alasan-alasan tertentu saudara menggunakan purposif, tapi saudara juga tetap harus menguji homogenitasnya karena homogenitas sampel populasi itu kan tidak apa-apa, kan memang boleh. Jatahnya kan 1 jam. Ya kan setelah kakak boleh, tapi kan adik jatahnya tidak 1 jam, adik kan 10 menit. Enggak apa-apa. Terima kasih ya, adik sudah memberitahu Mimi. Oke, silahkan dilanjut aja dulu ya. Oke. Baik. Purposif, meskipun saudara purposif sudah ditunjuk oleh gurunya, tapi saudara tetap harus melakukan uji homogenitas. Karena apa? Homogenitas itu juga merupakan salah satu syarat ketika saudara ingin menganalisis datanya, misalnya secara parametrik. Ini untuk sampling. Paham ya? Kemudian setelah sampling masuk collecting and analyzing. Mengumpulkan dan menganalisis data, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian, langkah pertama. Instrumen penelitian ini merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Data-datanya apa? Saudara harus menentukan instrumennya yang sesuai itu apa. Menurut Profesor Dr. Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian itu bisa meliputi angket, tes, skala bertingkat, pedoman wawancara, pedoman observasi, checklist, masih banyak lagi. Itu nanti saudara memilih sendiri sesuaikan dengan data yang akan diambil dan rumusan masalahnya. Pada saat menentukan instrumen ini, saudara juga membuat misalnya soal ya, instrumennya tes. Nah, soalnya itu harus dibuat. Setelah dibuat, diuji cobakan. Setelah diuji coba, diolah hasil uji cobanya. Setelah diolah, nanti akan terlihat, oh ini yang dipakai, ini yang tidak dipakai. Yang dipakai itu disempurnakan, kemudian baru diperbanyak instrumennya. Itu kalau tes. Kalau tidak tes ya, saudara memilih instrumennya itu divalidasi sampai instrumen itu valid. Instrumen yang tidak valid tidak boleh digunakan. Karena instrumen yang tidak valid akan memberikan data yang tidak valid. Sehingga penelitiannya bisa dianggap gagal atau tidak layak. Oke. Kemudian mengumpulkan data. Data-data ini dikumpulkan melalui instrumen penelitian. Ya, teknik instrumennya itu harus dinyatakan variabel yang akan dikumpulkan. Sumber datanya dari mana saja, keterangan mengenai variabel itu harus didapatkan. Data itu ada 2, data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data utama yang digunakan untuk menjawab, nantinya akan diolah sampai dengan saudara mendapatkan simpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Data sekunder itu apa? Data samping yang digunakan untuk mendukung data primer. Misal, data primer diambil dari tes, data sekundernya diambil dari wawancara untuk menguatkan atau dari angket. Ini untuk menguatkan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah melakukan analisis data. Setelah data terkumpul, data dianalisis. Jadi silakan saudara, ini akan dibahas di pertemuan ke-12 tentang analisis data. Kemudian setelah itu conclusion, penutup. Setelah Anda mendapatkan data, saudara menganalisisnya, kemudian dari analisis itu hasil-hasil itu saudara menarik simpulan. Nah, simpulan ini harus sinkron dengan rumusan masalah dan hipotesis. Ya. Mohon maaf Bu Novi, itu masih di mute Bu.
Oke, sampai mana? Simpulan tadi sudah? Simpulan? Jadi simpulan ini harus sinkron dengan rumusan masalah dan hipotesis. Setelah simpulan, ini saudara harus menyusun laporan penelitian. Laporan penelitian saudara itu bisa berupa apa? Bisa berupa laporan bentuk skripsi. Itu merupakan laporan penelitian. Diseminasi dalam bentuk apa, Bu? Apakah harus selalu diseminasi? Tidak harus, tapi sebaiknya didiseminasikan. Supaya apa? Supaya orang lain itu tahu yang penelitian saudara itu hasilnya seperti ini. Hasil dari penelitian saudara itu bisa dirujuk oleh orang lain. Bentuknya seperti apa? Bisa dengan mengikuti seminar atau bisa mempublikasikan di jurnal. Oke? Sudah ya? Itu langkah-langkah yang harus saudara lakukan. Untuk proyeknya ini sudah ada di Elena. Formatnya juga sudah ada di Elena. Kita lanjutkan di Elena. Karena ini sudah mau habis. Sebelum habis, semua pertanyaan kita lanjutkan di diskusi melalui Elena. Oke, silakan pertanyaannya saudara tuliskan di Elena. Untuk proyek ini juga sudah ada di Elena. Sebelum habis waktunya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham? Bingung? Ada gambaran ya, tidak apa-apa. Nanti saudara pahami lagi. Materi ini sudah ada di Elena, sekali lagi silakan saudara download, saudara baca. Saudara baca juga dari literatur-literatur yang lain, materi-materinya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut ke Elena. Pertanyaan-pertanyaannya didiskusi di Elena ya. Format juga sudah kita unggah di Elena. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kita lanjutkan di Elena. Sebelum berakhir, kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.